Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Gilang Rossi Wijaya di Perjalanan Hidup. Kali ini saya ingin bercerita tentang pengalaman saya waktu menderita anxiety untuk berbagi ke kalian. Nah, ada beberapa yang menanyakan ke saya melalui inbox dan chatting melalui WhatsApp. Kak, gimana sih rasanya berobat ke tempat ruqyah atau kakak pernah di ruqyah? Pertanyaan itu sering kali ya ditanyakan ke saya gitu, dan saya jawab pernah sekali saya ke tempat ruqyah. Pernah banget lah. Jadi saya tuh di ruqyah bukan sekali dua kali, hampir 3-4 kali kemungkinan. Jadi waktu itu eh, saya waktu sakit anxiety ini gitu, ada beberapa asumsi yang memberikan eh, gambaran seakan-akan saya itu kayak ketempelan atau diganggu orang atau diguna-guna gitu. Di sini saya jelaskan dulu ya, ini menurut pandangan saya. Saya tidak bermaksud untuk mengejas apapun dan bentuk pengobatan apapun. Intinya sih semua pengobatan itu bagus, tapi tetap kita selalu ingat bahwasanya kesembuhan itu milik Tuhan. Itu aja. Kalau kita ke ruqyah ya kita dibacain surat-surat Al-Quran. Kalau kita ke dokter ya kita dikasih obat, ya kan, ke psikiater kasih obat. Kalau kita mungkin ke dukun atau orang pintar ya mungkin kita disuruh beri apa, beri dupa atau apa. Semua pengobatan mempunyai tradisi masing-masing, mempunyai konsep sendiri-sendiri lah gitu. Dan terserah kalian sih, kalian mau kemana aja gitu, mencoba berobat kemana aja. Tetap saya garis bawahi, kesembuhan ini hanya milik Tuhan dan diri kita sendirilah yang membuat ini bisa sembuh gitu. Jadi waktu itu saya ruqyah pertama kali itu saat parah-parahnya banget, dan itu ya saya memang waktu di ruqyah nangis, memang nangis ya. Efeknya itu saya nangis gitu kan, terus habis itu muntah biasa. Tapi setelah di ruqyah, pertama di ruqyah tetap masih sakit-sakitan juga gitu, kedua kalinya pun sama. Terus saya searching tempat ruqyah yang benar-benar eh, apa ya, maksudnya bukan dari orang-orang kampung lah gitu, yang benar-benar tempat ruqyah lah gitu. Adalah di Jakarta gitu, banyak mungkin kalau kalian mau searching juga, tapi saya datangin waktu itu ada di daerah Jakarta Pusat, saya nggak perlu sebut namanya. Di sana biaya pengobatan ruqyah itu 150.000 kalau nggak salah ya, 150.000 per sekali ruqyah. Pertama masuk sampai sana banyak juga pasien-pasien yang lain. Di sana juga dijual kayak semacam air-air yang sudah diruqyah gitu, yang manfaatnya katanya sih bisa untuk mengusir jin dan lain-lain seperti itu. Jadi ketika itu sampai sana saya langsung daftar, bayar, langsung diundang lah ke dalam. Dalam biasa langsung ditanyain apa sih yang dirasakan gitu kan. Ya, saya bilang saya cemas, rasanya was-was, kemana-mana takut gitu. Oh ya sudah. Terus ustadznya langsung ya biasa membacakan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran gitu. Memang saya nangis, selalu nangis setiap dibacain ayat-ayat suci Al-Quran. Saya nangis, 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 saya nangis terus. Setelah selesai ruqyah gitu kan, pulang itu kebetulan waktu itu saya naik mobil ya gitu, jadi di tengah perjalanan itu hawanya malah makin takut gitu loh, kayak kebayang-bayang, lebih kebayang banget, bayang banget dengan takut kematian dan lain-lain gitu. Makin takut rasanya, makin takut makin menjadi. Alhasil saya sorenya itu langsung ke rumah sakit lagi gitu, rumah sakit lagi, UGD. Ke UGD ya biasalah, di UGD saya hanya
tanganin sebentar, habis itu pulang lagi ke rumah. Seperti biasa, hanya dikasih obat penenang. Padahal itu pun saya masih sering kontrol ke psikiater, obat psikiater pun belum habis. Nah, terus menurut kakak gimana, kalau kerukiah bagus atau enggak gitu? Kalau bagi saya, semua pengobatan yang kalian yakini kalian sembuh normal, insya Allah, asal niatnya karena Allah, sehat ya normal gitu, bisa gimana aja. Bahkan kalian pun bisa dengan sering meditasi dan lain-lain gitu. Terus kalau ke rukiah jadinya gimana menurut pandangan kakak? Kalau saya sih monggo-monggo aja gitu, karena mungkin saya memang nggak cocok, nggak jodoh di rukiah waktu itu sembuhnya. Tapi siapa tahu kalian jodoh gitu. Jadi memang kesembuhan ini kan bukan milik kita, kesembuhan itu milik Tuhan gitu. Jadi tugas kita ya kita memang usaha semaksimal mungkin gitu. Apapun dicoba gitu. Yang paling penting yang memperbaiki diri dulu sih menurut saya. Kalau bagi kalian teman-teman yang mau rukiah, saya nggak pernah melarang dan silahkan monggo, silahkan dirukiah karena sebetulnya pun rukiah itu bagus, dia menetralisir hal-hal negatif di diri kita gitu. Kita menjadi lebih positif mungkin gitu. Jadi silahkan aja gitu dicoba. Tapi saran saya lebih baik kalau mau rukiah, coba aja untuk ustadz-ustadz yang sudah membuka apa ada izin lah itu, ada izin legal buat pengobatan deh, seperti itu. Jadi lebih aman gitu. Nah, jadi gitu aja ya. Maksudnya segini aja sih mungkin pengalaman tentang rukiah yang saya berikan ke kalian. Yang mau coba rukiah monggo silahkan. Murah kok, biayanya cuma 150.000. Plus bekam juga biasa ada. Jadi silahkan dicoba apapun yang kalian ingin lakukan gitu ya, dicoba dulu aja daripada kan banyak mikir nanti penasaran ya. Oke, makasih banyak sudah mampir lagi di channel saya, dan besok saya akan memberikan lagi pengalaman waktu saya di hipnoterapi. Salam sehat jiwa dan semangat kawan.